Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dalam pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Tema kali ini berkaitan dengan gaya belajar. Oke, yang akan kita bahas, yang pertama definisi gaya belajar, yang kedua jenis gaya belajar, yang ketiga ciri-ciri gaya belajar, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Terlebih dahulu, kita akan bahas tentang definisi gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Hal ini disampaikan oleh Slamento pada tahun 2003. Yang kedua, kita bahas mengenai jenis gaya belajar. Gaya belajar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama visual. Siswa dengan gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Yang kedua, auditorial. Gaya belajar auditorial ini mempunyai kemampuan dalam hal menyerap informasi dari telinga atau pendengaran. Siswa yang mempunyai gaya belajar ini dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru sampaikan. Yang ketiga, kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh, atau dengan kata lain, melalui praktek. Pembelajaran tipe ini mempunyai keunikan dalam belajar, yaitu selalu bergerak aktivitas panca indera dan menyentuh. Selanjutnya, ciri-ciri gaya belajar. Ciri-ciri gaya belajar visual, di sini ada 10. Yang pertama, bicara agak cepat. Yang kedua, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi. Tidak mudah terganggu oleh keributan, mudah mengingat yang dilihat daripada apa yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan. Seseorang yang dikategorikan pembaca cepat dan tekun, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata, lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato, lebih suka musik daripada seni, dan yang terakhir, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Oke, yang selanjutnya, ciri-ciri gaya belajar auditorial. Yang pertama, saat bekerja atau belajar suka bicara kepada diri sendiri atau belajar sambil berbicara. Yang kedua, penampilannya rapih, mudah terganggu oleh keributan, belajar lebih dominan dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Kemudian biasanya pembicara yang fasih, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Kemudian mempunyai masalah dengan tugas-tugas yang melibatkan visual. Dan selanjutnya berbicara dalam irama yang terpola dan dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama, dan warna suara. Selanjutnya, ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Berbicara perlahan, penampilan rapih, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, belajar melalui memanipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, kemudian dalam kondisi tertentu merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca, menyukai permainan yang menyibukkan, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu,
menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Demikian mengenai ciri-ciri gaya belajar yang sudah dipaparkan mulai dari gaya belajar visual, auditorial, sampai kinestetik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Faktor internal yang mempengaruhi gaya belajar yaitu yang pertama jasmania. Proses belajar akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Maka dari itu diusahakan harus sehat atau terbiasa hidup sehat. Kemudian juga terbiasa jaga kondisi diri, kondisi fisik, kondisi psikisnya. Kemudian yang kedua psikologis. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan belajar. Kemudian yang terakhir ada kelelahan. Kelelahan jasmani terlihat dengan menurunnya daya tahan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kurangnya minat belajar, kelesuan dan kebosanan untuk belajar, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu akan hilang begitu saja. Selanjutnya, faktor eksternal yang mempengaruhi gaya belajar yaitu terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga jelas akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap gaya belajar seseorang, karena mungkin ada cara orang tua dalam mendidik yang disampaikan kepada siswa itu akan terinternalisasi dalam kebiasaan belajar siswa. Kemudian yang kedua sekolah. Faktor sekolah yang akan mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa antara lain metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, dan sebagainya. Dan yang ketiga masyarakat. Faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa meliputi kegiatan peserta didik dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Demikian pembahasan kita kali ini yang berkaitan dengan gaya belajar. Mudah-mudahan dapat dipahami, kemudian dapat dicocokkan dengan indikator-indikator belajar yang dominan ada pada diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.